Ibu Dina, saya izin menyimak ya Bu, tetapi tidak bisa mengerjakan masih nyetir di jalan ya Bu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Ini saya mulai lebih awal 18.30 karena kalau terlalu malam nanti selesai juga malam ya. Nggak apa-apa ini. Kebetulan kondisinya masih banyak yang kerja. Tapi yang penting join dulu ya. Yang lain yang belum join. Nanti silakan ini ya, ketik hadir di kolom chat. Yang sudah hadir silakan ketik hadir di kolom chat. Baik, ini saya coba jelaskan sedikit ya ini terkait di materi di pertemuan 11. Jadi sebenarnya Vicon ini harusnya sudah di minggu lalu ya. Tetapi karena agak telat, jadi mau tidak mau kita harus laksanakan hari ini karena besok sudah hari terakhir ya. Baik, daripada malam minggu ya kan, ininya, Viconnya. Lagi nih long weekend ya ini kan. Hari Senin hari apa libur? Hari Selasa ya. Oh, hari Selasa ya libur. Baik, ini saya jelaskan dulu sebentar sambil menunggu yang masih perjalanan pulang. Nanti bisa mulai dikerjakan soal-soalnya. Pertemuan 11 ini terkait fungsi inverse. Kita baca dulu tujuan pembelajarannya. Adalah setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menguasai materi fungsi inverse dalam matematika dan kegunaannya. Ya, jadi kalau inverse ini adalah fungsi kebalikannya. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan adalah fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Nah, misalnya f adalah sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan hubungan hubungan A ke B satu-satu, maka inverse fungsi dari f didefinisikan sebagai f pangkat min satu. Jadi kalau inverse itu memang kebalikannya ya. G F A sama dengan A dan F B sama dengan B. Untuk setiap A dalam A dan B dalam B, maka G disebut fungsi inverse F. Nah, kita lihat contohnya saja. Kalau kita baca definisinya kayak ini ya, mungkin terlalu panjang dan lebih sulit untuk dipahami. Nah, kita lihat domain A, B, C dimasukkan dalam fungsi F menghasilkan satu 2 3. Sebaliknya, jika satu 2 3 dimasukkan dalam suatu fungsi, maka hasilnya adalah A, B, C. Ya. Jadi ini adalah fungsi pembalik tersebut adalah inverse dari fungsi F. Nah, ini kalau A ini pasangannya dengan 3. B dengan satu, C dengan 2. Maka inversenya adalah kebalikannya. Kita tukar posisi satu 2 3 ini ada di sebelah kiri dan ABC-nya ada di sebelah kanan. Sehingga arah panahnya pun juga akan berbeda ya. Tadi satu dengan B dengan satu, maka di sini jadi satu ke B. Ini adalah inversenya atau kebalikannya. Jika f adalah fungsi satu-satu pada domain D dalam range R, maka inverse fungsi f didefinisikan sebagai berikut. Ini ya. F pangkat min satu A sama dengan B jika f B sama dengan A. Nah, kita melihat di sini contoh, kita akan melihat contohnya ya. Inverse dari fungsi f adalah relasi kebalikan dari fungsi f. Maka hubungan suatu fungsi f akan mengkawankan kodomain dari fungsi f terhadap domain dari fungsi f dengan pasangan yang sama.
Jadi carilah inverse dari fungsi fx sama dengan x plus 5. Nah, maka kita harus merubahnya menjadi kebalikannya. Di sini fx, maka inverse-nya adalah f pangkat min 1x. Nah, kebalikan di sini kita balik saja apa tandanya ya. Jadi tandanya adalah x plus 5. Di inverse-nya ini menjadi X min 5 membuktikan hasil inverse karena kita buktikan. Misal ini kita masukkan nilai X-nya ini adalah 1 ya. Maka X sama dengan 1 sehingga fx sama dengan 1 plus 5 sama dengan 6. Jadi X-nya ini kita substitusi dengan angka 1. Nah sekarang kita coba kalau inverse-nya tadi kita masukkan berapa hasilnya ya. Inverse dari fx adalah inverse dari fx. Tadi fx-nya adalah 6 ya. Sehingga inverse-nya adalah 6 sama dengan 6 min 5 sama dengan 1. Jadi terbukti. Jadi eh, kebalikannya. Carilah inverse fungsi berikut. Y sama dengan X kuadrat, X lebih dari sama dengan 0. Ini akar Y sama dengan X kuadrat. Fungsi tersebut dan hasil inversnya dapat digambarkan dalam grafik ya. Ini adalah grafik fungsi dan inversnya. Ini kalau kita lihat di sini yang biru ini adalah untuk fungsi y sama dengan x kuadrat di mana x-nya ini lebih besar dari 0. Untuk yang merah ini adalah y sama dengan x dan yang kuning adalah y sama dengan akar x. Carilah inverse fungsi berikut ini. Fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Untuk x tidak sama dengan min d per c. Jadi x-nya ini tidak boleh min d per c. Ya. Ini kita lihat fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Y, cx plus d. Ya, ini fx ini kita misalkan sebagai y ya. Jadi ini kali silang saja. Ini kita kali silang. Ya, kali silang. Y CX plus D sama dengan AX. AX plus B. Ini kita kalikan yang ada di dalam kurung YCX plus YD sama dengan AX plus B. Nah, ini yang mengandung X dikeluarkan sehingga YC sisa YC min A. Nah, ini D-nya ini YD-nya. Ini yang sama-sama X-nya kita kelompokkan ya. Ini pindah ruas ke kiri karena sama-sama mengandung X, YD-nya pindah ruas ke kanan ya. Nah, karena sama-sama sudah mengandung X, X-nya ini bisa dikeluarkan. Jadi, persamaannya menjadi YC min A sama dengan min YD karena sudah pindah ruas ke kanan plus B. Sehingga dapat dicari X sama dengan min DY plus B per YC atau CY min A. Sehingga inverse dari fx ax plus b per cx plus d ini adalah min dx plus b per cx min a. Ya, jadi y-nya ini kita kembalikan lagi menjadi fungsi x atau fx-nya ya. Nah, ini contoh keempat ya. Carilah fungsi inverse soal berikut. Ini tinggal cara yang sama. Kita kalikan silang seperti contoh di sini ya. Saya rasa mungkin tidak ada kesulitan ya. Nah, ini kita sudah mulai ke soal latihan atau tugas. Ini mau di spin lagi nggak? Ini nggak ada yang jawab. 10 yang join ya.
Di spin lagi. Ini mungkin yang tidak yang sedang tidak bekerja ini bisa untuk nilai tambahan ya. Silakan. Ini kalau aktif kan juga saya catat ya. Ayo. Ini masa segini kerja semua. Saya boleh, Bu, Oh nomor iya, satu. Desti ya. Iya, tapi saya tulis dulu ya, Bu, sebentar. Ya, silakan Desti bisa nomor satu ya. Ya, tapi saya tulis dulu ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Yang lain kalau sambil mau mengerjakan dulu nggak apa-apa. Kerjakan nomor lain dulu.
Halo Ibu, apakah terdengar? Iya. Eh, langsung saja ya Bu, nomor satu. Coba di share screen boleh ya, Desti ya. Iya Bu, sebentar. Kan saya catatannya di, oh bentar bentar. Saya ada catatan. Sudah terlihat nggak Bu? Iya, sudah Desti. Silakan Oke, ya. baik. Jadi nomor satu itu tentukan fungsi inverse dari fx 4x dikurangi 3 per 2x tambah satu. Nah, ini yaitu sebagai outputnya, yaitu jadi Y sama dengan 4x dikurangi 3 per 2x ditambah satu. Kita balikan menjadi inverse x itu sebagai inputnya dan yang ditanyakannya juga x-nya. Yang dicari y-nya. Jadi x sama dengan 4y dikurangi 3 per 2y ditambah satu. Dicari y, maka x 2y ditambah satu sama dengan 4y dikurangi 3. Maka 2xy ditambah x sama dengan 4y dikurangi 3. 2xy dikurangi 4y sama dengan x min 3. Y dikali 2x dikurangi 4 sama dengan min x ditambah 3. Maka Y sama dengan min X tambah 3 per 2X di min 4 sama dengan X tambah 3 per 4 dikurangi 2X. Maka fungsi inverse dari X itu adalah X tambah 3 per 4 min 2X. Oke, ini tadi, makasih Desti ya, sudah bagus. Ini tadi dikali silang ya. Iya, dikali silang, Bu. Ini 2xy plus x sama dengan 4y min 3. 2xy min 4y ini dikelompokkan lagi ya. Iya, Min dikelompokkan 9y. kembali. Ini pindah ruas ke kanan jadi min x min 3. Ini Iya. sama-sama mengandung y, y-nya dikeluarkan 2x min 4 min, y minnya keluar jadi x min 3. Y sama dengan min x plus 3 per 2x min 4. X plus 3, x plus 3 ya. Jadinya ini x plus 3. Iya, Bu. Karena min kan, min sama Mm-mm. jadi plus. Oh iya, Kalau misalkan kita dijabarin, jadi min X ditambah min 3. Jadi ya tuh jadi X plus 3. oke, inverse-nya ya. Iya, Bu. 4 min 2x. Oke, coba saya mau minta pendapatnya. Coba Febri, coba Febri. Febri. Eh, Ya, Febri. sudah tepat Ibu. Sudah tepat yang dikerjakan Desti ya. Ya Ibu. Oke, Oke, terima kasih Desti. Eh, Ini sudah saya catat ya. Sama-sama. Sudah baik. Kemudian nomor 2 ya. Ini kita nanti sampai jam 8 ya. Tadi mulai setengah 7, 1,5 jam, jam 8 ya. Nomor 2 silakan. Siapa yang mau ngerjain? Ini saya ada saya nomor 2 deh Ibu. Febri ya. Ya, Ya, silakan bisa dikerjakan dulu, Feb. oke Ibu. Hmm. Ini Vicon terakhir ya, habis itu udah selesai ini. Berarti minggu depan ya, UAS ya. Minggu depan Iya, Ibu. UAS. Mm-mm. Silakan bisa dicoba dikerjakan nomor 2.
Ini yang jarang-jarang hadir hadir Vkon juga nanti nilainya juga saya akan apa adanya ya. Nih saya coba lihat di grup yang kayak nggak pernah hadir Vkon nih. Coba siapa tadi? Firman ya. Firman kayak nggak pernah hadir Vkon ya Firman ya. Nini juga ada nggak nih Nini? Nggak ada ya Nini ya. Oh ada. Firman nih nggak pernah hadir Vkon. Oh ada. Ini Firman ada. Ada, Bu. Ada. Oke, Firman ada ya. Tapi kayaknya belum pernah presentasi ya Firman ya. Belum pernah ya kebagian soal belum. Eh, Karena waktu itu lagi di jalan ya. oke, nanti yang ngerjakan nomor 3 bisa. Boleh Bu. Ya, silakan bisa dicoba sambil ngerjain ya. Ini Vicon terakhir ya. Minggu depan UAS ya. UASnya minggu depan.
Ibu, saya izin share screen ya. Iya, silakan, Febri. Sudah kelihatan belum, Ibu? Iya, sudah. Untuk nomor 2, diketahui fx sama dengan 3x min 2 per 5x Sambil plus 1. ditunjuk ini bisa nggak, Feb? Sambil ditunjuk-tunjuk ini. Gini ya, Ibu. Iya, atau pakai kursor, bisa nggak? Hmm, Nggak bisa, Ibu, soalnya saya pakai iPad, Ibu. Oh, ya udah. Pertama, fx diganti menjadi y karena bentuknya pecahan. Selanjutnya, dilakukan kali silang. Y 5x plus 8 sama dengan 3x plus 2. Jadi hasilnya sama dengan 5x. Y plus 8y sama dengan 3x min 2. Eh, Kemudian pindahkan yang ada x ke satu sisinya. Jadi 5x y min 3x sama dengan min 2 eh, min 8y. Kemudian difaktorkan x-nya menjadi x buka kurung 5y min 3 tutup kurung sama dengan min 2 8y. Bagi dengan 5y min 3. Jadi sama dengan x min 2 min 8y per 5y min 3 sama dengan x sama dengan 2 plus 8y per 3 min 5y. Selanjutnya tukar x dan y. eh, Y sama dengan 2 plus 8x per 3 min 5x. Jadi hasilnya f f min 1x sama dengan 8x plus 2 per 3 min 5x. X tidak boleh sama dengan 3/5. Oke. Ini sama ya dengan yang tadi contoh dan nomor satu tadi. Coba saya minta pendapatnya siapa ya? Vanessa, coba Vanessa. Vanessa. Iya, Ibu. Itu gimana kira-kira pekerjaannya Febri sudah tepat belum? Tapi saya masih agak kurang tertolong untuk soal nomor ini. Nggak ngertinya gimana Vanessa? Masih agak agak bingung sedikit Ibu tentang masih mempelajari dari soal yang udah ditulis sama. Ini tadi sama ya dengan contoh soal yang tadi ya. Langkahnya sama. Yang Ini kita misalkan dengan Y. aplikasi itu kan ya, Apa? sama kayak materi yang tadi awal Ibu tampilin itu kan ya. Iya sama. Kan caranya juga sama itu. Di kita misalkan dulu dengan Y, kemudian dikali silang, ini Y dikali 5x plus 8 sama dengan 3x min 2. Ini kita kalikan saja yang ada di dalam kurung. Nah, kemudian dikelompokkan ini kayak yang ada yang sama-sama ada x-nya ya, ini ada Ya, y-nya. iya, Ibu. Di kelompoknya ada X-nya ya. Ini kan Iya, yang ruas kiri 5XY, ruas kanan 3X. Maka 3X-nya kita pindah ke ruas kiri sehingga kiri. sama-sama mengandung X. Maka X-nya difaktorkan atau dikeluarkan karena sama-sama mengandung X ya. Jadi kita kemudian kita bagi saja dengan pokoknya biar jadi X sama dengan gitu ya. Iya, Ibu.
Sehingga kita bagi. Gimana tadi, Vanessa? Ya, Hah? Ibu udah mengerti. Oke. Saya dilanjut ya. Makasih. Tadi nomor 3, Firman ya. Ya, Bu. Eh, ini ya sambil dikerjakan dulu kita break sholat isya dulu sebentar ya. Nah, sambil dikerjakan nanti share screen aja. Siap, Bu. Eh, Kalau udah selesai bisa di share screen. Kita break sebentar 10 menit untuk sholat isya ya.
Sudah, Firman? Sudah, Bu. Ya, silakan di share screen. Ya, silakan bisa dijelaskan, Firman. Baik. Diketahui kan 8x ditambah 3 per 2 min 4x. Kita cari inversnya, kita ubah fx ini menjadi y. Jadinya y sama dengan 8x tambah 3 per 2 min 4x. Kita kali silang, y-nya, terus dalam kurung 2 min 4x, terus di sebelahnya 8x plus 3. Jadi 2y plus 4xy sama dengan 8x plus 3. Terus Hilang suaranya, Firman. bilang, Bu, Ya, ada. sudah. Kok hilang lagi? Hilang ya. Mm-mm. Terus kita untuk mendapatkan x, kedua ruas itu disederhanakan dengan cara dikali min satu. Jadinya x sama dengan 2y min 3 per 4y plus 8. Lalu mencari inverse-nya itu x-nya diubah jadi y. Jadinya y sama dengan 2x min 3 per 4x plus 8. Lalu jadi didapatkan inverse-nya itu 2x min 3 per 4x ditambah 8. X itu tidak boleh min 2 dan 4x plus 8 itu tidak boleh 0 karena dalam pecahan tidak boleh 0 di bawahnya itu, Bu. Oke, di bawahnya tuh maksudnya apa? Si penyebut. Penyebut ya. Oke. Oke, sudah baik Firman. Terima kasih. Ya, coba Nini, menurut Nini gimana ini yang sudah dikerjakan Firman? Ya, Nini, Bu. ya, gimana yang dikerjakan Firman sudah tepat belum? Iya, Bu. Sudah tepat. Tadi kan di rumusnya ada fx sama dengan ax plus b per cx plus d ya. Tadi rumusnya. Nah, a-nya yang mana Nini? Coba a-nya yang mana? Ya, Bu. A-nya ini yang mana? Dari fungsi fx sama dengan 8x plus 3 per 2 min 4x. Saya tanya, A-nya itu yang mana? A-nya yang mana nih? Ini nih. Mana nih? Ini tinggal lihat aja di sini. Dari fungsi ini nih, A-nya yang mana? Yang berperan sebagai A itu yang mana sih A? Kan tadi X-nya itu harus tidak boleh sama dengan min D per C. Berarti kita kan harus tahu dulu A, B, C, D-nya ini yang mana. Saya tanya A-nya yang mana ini? Gak bisa nih nih. Firman, A-nya yang mana Firman? Firman, Hanya yang 8, Ibu. A-nya yang 8 ya. Ini masih pada bingung nggak ini? Harus tahu A, B, C, D-nya yang mana ya. Kalau B-nya yang mana B? B-nya yang 3. B-nya 3, Terus yang C-nya yang C-nya min 4. min D-nya 2. 4, D-nya 2. Nah, kita harus tahu A, B, C, D-nya yang mana. Karena
ada ketentuan bahwa X itu tidak boleh sama dengan min D per C. Jadi A itu yang depannya yang ada X-nya yaitu A ya. Nah, ini plus B ya. C-nya itu juga sama yang ada X-nya ya. Oke. Eh, nomor 4, siapa yang mau nomor 4? Izin menjawab, Ibu, nomor 4. Oh, boleh Anggun, silakan. Ini Dea ini udah pernah presentasi belum ya? Di sini yang belum pernah presentasi siapa ya? Dea sudah pernah, Bu. Oh, dia udah pernah. Udah, silakan Anggun. Ya. Izin Ibu, apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Saya on cam. Iya, sudah. Anggun silakan. Belum kok hilang lagi. Udah lagi. Udah kok itu udah. Oke, ini udah. Ya, udah. Jadi untuk soal nomor 4 itu, jika fx sama dengan 2x min 6, yang dicari adalah f inverse dari x. Jadi untuk di contoh soal modul 1, itu dirubah dulu caranya. Jadi yang digunakan y sama dengan 2x min 6 kita tulis, lalu dirubah lagi jadi x min 2y min 6. Kemudian min 6-nya dipindah ruaskan jadi x plus 6 sama dengan 2y. Bisa kita tulis dengan ini dibagi 2, x plus 6 per 2 sama dengan y, atau bisa kita tulis 2y sama dengan x plus 6 per 2. Jadi inverse f inverse dari x-nya sama dengan x plus 6 per 2. Lalu dilakukan pembuktian. Jadi misalnya x-nya sama dengan 4, f-nya x ini diganti 4, f 4 sama dengan 2 dikali 4 atau dikali x min 6 itu sama dengan 2 dikali 4, 8 dikurang 6 sama dengan 2. Lalu dimasukkan ke inversnya tadi yang hasilnya f inverse dari 2 itu sama dengan 2 plus 6 per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Maka terbukti benar karena x-nya 4, yaitu kembali seperti semula x-nya. Begitu, Ibu. Oke, Anggun. Coba yang mau kasih pendapat siapa? Udah tepat belum? Siapa yang mau kasih pendapat? Udah Ibu, itu udah tepat. Siapa? Siapa yang mau berpendapat? Udah tepat kok itu Ibu. Udah tepat. Ini siapa barusan yang bicara ini? Nur Nur Amelia. Amelia. Oh ya. Oke, sudah tepat ya, Anggun. Yang Ya, lain ada terima yang masih kasih, bingung Bu. nggak? Oke, makasih Anggun. Sudah bagus. Kita lanjutkan ke ini ya, materi yang selanjutnya ya. Materi 12 ya. Dia 12. Ini materi tentang limit dan fungsi kontinu. Kita langsung ke soal aja ya. Nanti untuk contoh soalnya bisa dipelajari. Pagi, tapi jadi sore. Ini jadi malam lah. Coba ini ada
Soal latihan atau tugas dari nomor 1 sampai nomor 10. Yang nim ini nggak usah aja ya. Ini nomor 2 dilewati aja. Coba nomor 1, siapa yang mau nomor 1? Silakan. Limit. Ini bukan yang buat Fordis kemarin, bukan kan ya? Bukan ya? Bukan Ibu, beda lagi. Heeh. Coba nomor 1, siapa yang mau nomor 1? Silakan. Ibu, saya mau, Ibu. Oke, Febri lagi. Yang lain? Yang belum? Yang belum pernah siapa? Yang belum pernah presentasi. Saya Siapa? berarti Ibu nomor 1. Belum pernah presentasi. Oh, Nora Amelia. Enggak, Nur Amelia udah Aku pernah udah presentasi pernah belum? presentasi, cuma sekarang Oh, tadi udah udah pernah, pernah tapi yang presentasi ya? pertemuan ini belum. Udah. Oh, udah pernah presentasi. Febri sudah berapa kali? Febri 2 kali ya. Ya, tapi tadi udah Febri dulu ya. Iya, Ibu. Saya Coba. udah 3 kali, Ibu. Oh, Febri udah 3 kali. Nur Iya, Ibu. Amelia, ini kan udah pernah presentasi kan? Maksud saya Udah, Ibu. buat yang belum pernah presentasi. Oke, Ibu. Tapi sudah presentasi semua ya? Oke, ya udah. Tadi Febri dulu ya. Tadi Febri udah bilang duluan. Silakan nomor 1. Mungkin nanti Nur Amelia bisa nomor 3 ya. Ya Feb, silakan Feb nomor 1. Nur Amelia nomor 3 ya. Silakan bisa coba dikerjakan dulu.
Ibu izin share screen ya. Ya, silakan. Di sini soalnya eh, X pangkat 2 plus 3X. Nah, X-nya karena X-nya 1, jadi disubstitusi X sama dengan 1. Jadi sama dengan 1 pangkat 2 plus 3 kali 1 karena 1 pangkat 2 1, 3 kali 1 3. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Begitu. Sudah tepat ya. Coba saya minta pendapatnya siapa ya ini yang belum. Evi, coba Evi. Evi, Oh ya. Iya, Bu. ya Sudah udah tepat tepat itu, Bu. belum? X-nya sudah 1. Sudah, Bu. Ya sudah tepat. Ini sederhana ya, ini mudah ya. X-nya tinggal diganti 1 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa ya. Coba nomor 2 siapa tadi? Nur Amelia ya. Silakan Nur. Nomor 2 tadi. Nomor 2 atau nomor Ini 3, nomor Bu? 3, nomor 3. Bentar, aku masih ngerjain. Ya. Ini yang tidak hadir. Afril ya, Afril nggak hadir. Tidak hadir. Ikon 3 saya tulis di grup. Bu, Jessica mau nanya dong, Bu. Ya, Kan nomor 3 ARA yang dikerjain soal berapa lagi, Bu? eh nanti kita lihat ya sampai jam 8 ya. Nanti sisanya bisa untuk tugas. Baik, Bu. Baru sampai rumah, Bu. Oh iya, Terima tadi, kasih. oke, saya nggak bisa ini ya nulis di grup ya. Coba Afril nih nggak datang ya. Afril, Zahwa, Nadia, Kausarina. Ibu katanya Zahwa sakit, Bu. Yang sakit gigi ini siapa nih? Itu Nadia, Bu. Nadia, Zahwa sakit. Afril nggak ada ya. Dinda nggak ada. Tidak hadir. Afril, Dinda, Naswa. Naswa sakit katanya ya, tapi nggak ada izin sih. Sakit. Kemudian siapa? Nadia. Yang sakit gigi nih Nadia ya.
Maksudnya yang tanpa keterangan ini loh. Ini yang sakit gigi siapa? Nadia ya? Kurang tahu, Ibu. Oke. Sama Kausarina nggak ada ya Kausarina ya. Dia Ananda juga nggak ada. Dea ada, Bu. Oh dia ada. Febri ada, Desti ada, Adila ada Adila. Ada, Ibu. Ada Jessica, Kausarina nggak ada ya, Nadia nggak ada, Evi ada, Dea, Anggun, Nini. Anggun ada ya Anggun ya. Tadi maju ya. Dinda, Ada Ibu. Dinda nggak ada Dinda. Dinda, Zawa, Afril, Zawa, Afril, Nur, Amelia. Oke. Jadi tidak hadir Afril, Dinda, Naswa, Nadia, Kausarina. Tadi yang mau maju Nur Amelia ya. Kalau sudah bisa di share screen aja. Mungkin satu nomor lagi ya. Siapa yang mau nih nomor 4? Silakan. Aku Ibu nomor 4. Vanessa. Ya, Oh, sudah dikerjakan ya. Jadi ini tinggal di share screen ya. Bu, aku udah selesai. Ada suaranya nggak ya? Iya, ada. Silakan di share screen. Bentar. Ada nggak ya? Ya, sudah muncul. Ya kan nomor 3, soalnya lim, X-nya itu 2. Soalnya X pangkat 2 min 3X plus 2 per X pangkat 2 min 4. Itu kalau disubstitusikan hasilnya 0/0. Jadi harus difaktorin dulu. Kan pembilangnya X pangkat 2 min 3X plus 2. Itu didapat hasilnya jadi X-1 sama X-2. Kalian penyebutnya X2 min 4 itu didapat hasil X-2 sama X plus 2. Maka X-1 sama X-2 per X-2 dikali X plus 3, X-2 sama X-2 nya dicoret jadinya X-1. Lalu disubstitusikan karena X-nya 2, jadi X-1 itu jadi 2 dikurang X plus 2 itu jadi 2 plus 2. Jadi didapat hasilnya 1/4. Oke, ya sudah tepat ya, Nur Amelia. Oke, sudah Ya, bagus. Makasih Nur Amelia. oke. Oke, next nomor 4 ya. Silakan Vanessa. ya Ibu sebentar. Gimana kalau stop share screen? Dah. Nah, Ibu ini share screen-nya dari Dea. Dari dia. Iya, aku kirim ke Dea soalnya handphoneku nggak bisa. Coba di zoom sedikit bisa? Oke.
Oke, ini soalnya limit dari X min satu per akar X min satu dengan penyebut X-nya adalah satu. Dimana kalau langsung disubstitusikan itu, maka akan menghasilkan nol per nol, di mana bentuknya tak tentu. Sana dulu. Nah, jadi faktor pembilangnya itu menggunakan sifat selisih kuadrat, di mana A dikurang B sama dengan akar A dikurang akar B itu dikali dengan akar A ditambah akar B. Maka jika difaktorkan dengan pembilang X min satu sama dengan akar X min satu dikali akar X tambah satu dengan eliminasi faktor yang sama yaitu akar X min satu. Maka limit X eh, 1 itu hasilnya adalah baru dilakukan substitusi di mana X1 yaitu akar satu ditambah satu sama dengan satu tambah satu hasilnya ada dua. Jadi limit dari X min satu per akar X min, min dikurang akar satu dengan penyebut X adalah satu hasilnya adalah dua. Kalau Ibu suaranya kedengeran nggak ya? Kedengaran, Kak. Ya, jadi hasilnya itu dua. Coba Dea, sudah tepat belum yang dikerjakan Vanessa? Sudah Bu, sama sama jawaban sama saya. Ya udah ngerjain tadi. Sudah. Sebenarnya kita belajar limit buat apa sih? Coba di kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang mau berpendapat ini? Buat apa ini penerapannya? Coba Fatia, Fatia. Nggak Bu, ada ya? maaf, Heeh. masih mengemudi. Oh, ya ya, oke. Ibu Jessica boleh nggak? Boleh silakan Jessica. Gimana untuk apa Jessica? Jadi kalau untuk limit itu kan dasar utama dalam kalkulus ya, Bu. Jadi, Mm-mm. limit kan digunakan untuk mengetahui nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika variabel mendekati nilai tertentunya. Nah, jadi kalau kita contohnya nih, Bu, yang kalau limitnya X2, kalau kita mengetahui nilai X kuadrat ditambah 3X ketika X semakin mendekati 2. Jadi hasil substitusinya itu 10, Bu. Mm-mm. Karena kan limit ini penting dalam kalkulus kan untuk menentuin turunan diferensialnya, Bu. Terus Mm-mm. integralnya dan kontinuitas fungsinya. Jadi kalau misalkan limit ini digunakan untuk mengetahui nilai yang didekati suatu fungsi ketika variabel mendekati nilai tertentu. Yang dimana kan contohnya seperti mengetahui mempelajari tentang turunan, integral, dan kontinus fungsi. Contohnya kan pada turunan, Bu, limit digunakan untuk menentukan laju perubahan sesaat sewaktu pada fungsinya, Bu, gitu, Bu. Oke, ya jadi bisa ya untuk mendekati nilai suatu fungsi ya didekati. Jadi kita belajar limit tadi. Mungkin kalau di bidang fisika sama bidang teknik ya bisa untuk apa? Menghitung kecepatan dan percepatan nih suatu kendaraan itu juga bisa menggunakan fungsi limit ya. Jadi limit ini sebenarnya kita sudah belajar dari
SMA ya. SMA kan sudah ya ini sebenarnya sifatnya mengulang ya kan? Ya enggak? Iya, Ibu. Kira-kira ada kesulitan nggak di materi limit ini? Ada kesulitan tidak? Iya, Bu. Bisa ya? Iya, Bu. Oke, ini adalah Vicon terakhir ya, jadi Viconnya hanya 3 kali. Silakan yang belum hadir di e-learning hadir di pertemuan 13-14. Jadi minggu depan sudah UAS. Ya, silakan disepakati di grup atau bikin polling mau hari apa, tanggalnya sama jamnya ya. Nanti Baik, Bu. kalau sudah sepakat di grup baru bisa sampaikan ke saya mau hari ini gitu ya. Oke, ini udah 1,5 jam ya tadi ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ibu mau nanya dong, kalau Mm-mm. nanti pas UAS berarti sistemnya tetap kayak kemarin ya, Bu, bikin video lagi. Iya, saya biasanya bikin video nanti silakan diupload di YouTube, linknya yang dikirimkan ke saya ya. Waktunya 100 menit, jadi silakan kesepakatan mau hari apa. Baik, Bu. Terima kasih. Dimulai tanggal berapa ya, Bu? Minggu depan, berarti mulai hari Senin ya. Senin. Mm. Baik, Ibu. Kalian kesepakatan dulu hari sama jamnya. Ibu usul hari Sabtu, Ibu. Silakan. Kalau hari Selasa gimana, Bu? Ya silakan di polling aja nanti. Kalau saya kan saya tinggal ngasih soalnya ya. Jadi kalian mau kesepakatan hari Selasa atau hari Sabtu yang semuanya bisa di polling yang baik. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Ibu. Cukup ya. Cukup, Bu. Baik, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya. Karena sebenarnya kurang maksimal ya karena kalau online itu karena Vkonnya aja hanya 3 kali, kemudian ketika dipanggil-panggil namanya suka ada yang nggak ngejawab gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini juga sifatnya perbaikan ya. Karena kalian kan sudah belajar materi ini secara tatap muka ya sebenarnya ya, Itu sih, Ibu begini sama sih. ya kan? Eh, Iya, dengan Bu. ya jadi hanya mengulang saja. Semoga bermanfaat, semoga nanti nilainya juga bisa jadi lebih baik ya dari sebelumnya yang DE ini nilainya bisa eh, lebih baik lagi. Baik, semoga bermanfaat apa yang kita sudah pelajari. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kuliah semester pendek kalkulus diferensial hari ini saya akhiri ya. Baik, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Ibu. wabarakatuh. Ibu, Terima kasih, Bu. makasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.